Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di YouTube-nya Relikasi ya. Jadi di depan ini adalah patung Ganesha teman-teman, atau biasa disebut dengan Arca Ganesha. Nanti kita akan mengulas bagaimana filosofi lengkapnya. Siapa sih sosok Ganesha yang di depan ini teman-teman. Namun sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam mengulas Ganesha. Oke ya, 1, 2, 3. Silakan di subscribe dulu teman-teman. Oke, jadi Ganesha dalam mitologi Hindu, Ganesha itu merupakan dewa yang terkenal dan banyak dipuja teman-teman ya. Jadi Dewa Ganesha itu dijuluki sebagai dewa pengetahuan, lambang kecerdasan, dan juga pemberi kesejahteraan. Kita akan ukur dulu teman-teman seberapa lebar patung ini ya. Dimensi patung ini ya. Untuk lebarnya sendiri sekitar 30-an ya. Lebar 30 dengan tinggi 30 lebih ya, 35-an lah. Dan cukup berat teman-teman ya. Saya ngangkatnya juga cukup berat, mungkin sekitar 20 kiloan ya. Oke, lanjut ya untuk siapa patung Ganesha atau Arca Ganesha, sosok Ganesha. Jadi Arca Ganesha itu memiliki bentuk tubuh yang cukup tambun teman-teman, atau yang cukup kekar ya. Jadi memiliki bentuk tubuh yang cukup kuat ya, berkepala gajah, berlengan 4 ya. Lengannya ada 4 teman-teman, berlengan 4, dan memegang kapak serta mangkuk serta atribut lainnya. Nah, ini biasanya ada pegangan kapak teman-teman. Nah, ini Arca Ganesha. Namun ini kayaknya sepertinya tangannya tidak memegang apa-apa teman-teman. Ya, jadi Ganesha itu merupakan anak dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Jadi Ganesha ini ditugaskan untuk mengalahkan Asura atau raksasa yang ingin menguasai tempat tinggal para dewa. Jadi Ganesha merupakan dewa ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan penghancur rintangan teman-teman. Karena sosok gajah yang cukup besar ya teman-teman. Ganesha tidak hanya dipuja sebagai Parwara Dewata atau pendamping Siwa, tetapi juga dipuja sebagai Ista Dewata. Jadi kedudukan Ganesha dalam mitologinya adalah sebagai kepala pasukan Gana yang bertugas menjaga kahyangan Siwa, atau kaum yang memujanya disebut Ganapatiya teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya, bentuknya seperti ini. Ganima itu memegang modaka atau mangkuk berisi cairan ilmu pengetahuan yang menjadi laksana dari Ganesha itu sendiri. Itu menandakan bahwa jika Arca Ganesha ini menjadi simbol ilmu pengetahuan yang tidak pernah habis teman-teman. Tapi saya tidak melihat mangkuknya di sini ya. Tapi kepalanya sudah cukup terlihat jelas teman-teman ya. Nah, ini sudah berlumut juga bentuknya ya. Karena memang menemukan seperti ini berlumut cukup lama teman, membuktikan bahwa patung ini cukup lama. Jadi Ganesha juga dikenal sebagai dewa penghalau rintangan teman-teman. Hal tersebut karena ia memiliki tunggangan yaitu tikus musoko yang menyimbolkan keangkuhan diri, dapat dikendalikan dan lincah dalam menghadapi segala rintangan. Jadi Arca Ganesha ini biasanya sering diletakkan di daerah rawan bahaya seperti di pinggiran sungai, bendungan, dan tempat penyeberangan. Kepala gajah di Ganesha ya, kepala gajah di Ganesha itu melambangkan kemampuan Ganesha yang melebihi manusia biasa. Jadi Arca Ganesha memegang patahan gading biasanya ya, kapak parang, tasbih, teratai merah atau padma, dan modaka. Tapi saya tidak menemukan ini, tidak memegang apa-apa ya, saya tidak menemukannya. Jadi filosofi arah belalai Ganesha ini ya, belalai. Jadi belalai Ganesha melambangkan perubahan seperti fleksibilitas teman-teman, efisiensi, dan kemampuan untuk merubah sesuai dengan waktu. Memiliki belalai yang melengkung ke arah sebelah kiri. Nah ini mesti melengkung sebelah kiri. Jadi ciri Ganesha itu belalainya melengkung ke arah kiri. Jadi arah lengkung ini, belalai ini memiliki makna yang penting teman-teman. Belalai yang melengkung ke kiri itu memiliki makna berkaitan dengan bulan yang bersifat lebih feminisme, menenangkan, dan memelihara. Jadi biasanya ditemukan di rumah-rumah ya. Jadi belalai yang melengkung ke arah kanan memiliki kaitan dengan matahari. Jadi kalau ke kiri memiliki makna yang penting, melambangkan dengan bulan. Kalau ke kanan matahari, bersifat maskulin kalau kanan. Tapi ini ke kiri teman-teman. Jadi ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Kebetulan yang ini ke kiri.
Ada juga yang belalainya itu lurus teman-teman, atau ke depan, melambangkan bersatunya seluruh indera tubuh dengan segala sifat kebaikan yang sempurna. Jadi dalam tahap ini seseorang dianggap sudah bersih dari segala keburukan. Tapi ini ke kiri ya. Jadi setiap arca itu memiliki ornamen dan maknanya masing-masing teman-teman. Jadi arca diciptakan dengan pedoman-pedoman yang harus benar-benar ditaati. Jadi itu ya, sebenarnya seperti ini. Jadi cukup keren patung Ganesha ini ya, dengan sosok gajah, kepala gajah, dan juga tubuh yang cukup kekar teman-teman. Ini cukup lama, saya rasa patung ini cukup lama ya berada di alam karena terlihat cukup berlumut teman-teman ya, sangat berlumut. Oke, teman. Terima kasih teman.